Kemudian si A ini menemani si cewek tadi untuk buang air kecil. Nah, si cewek tadi menyuruh si A untuk membalikkan badannya saat ia buang air kecil. Halo sahabat Karin, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di video kali ini aku akan bercerita tentang sebuah kejadian yang terjadi di Gunung Lawu, yang mana kejadian ini menghebohkan dunia pendakian Indonesia pada beberapa hari yang lalu. Nah, sahabat-sahabat semua, penasaran kan sama ceritanya? Jadi tonton terus sampai akhir ya, dan jangan lupa buat subscribe channel ini. Jadi, kisah ini berawal dari rombongan pendaki yang mana berjumlah 6 orang, terdiri dari 5 cowok dan 1 cewek. Nah, mereka ini berasal dari Kemuning, Jawa Timur. Mereka berangkat dari rumah pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 2 sore kurang lebihnya. Akan tetapi, mitos yang sering terjadi di Gunung Lawu ini adalah ketika orang-orang mendaki dengan jumlah yang ganjil, biasanya akan terjadi kesialan ataupun hal-hal aneh. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa ketika nanti mendaki dengan jumlah yang ganjil, nantinya akan jadi genap. Jadi mereka ini sampai di jalur pendakian Cemoro Sewu itu pukul 3 sore hari. Karena cuaca yang masih cukup panas, mereka memutuskan untuk beristirahat dahulu. Kemudian sekitar pukul 4 sore hari, mereka memutuskan untuk naik ke pendakian Gunung Lawu. Nah, sesampainya di pos 2 ini sekitar pukul 6 sore hari. Kemudian rombongan ini memutuskan untuk beristirahat sejenak, membuat kopi, kemudian bikin mie dan lain sebagainya. Nah, di awal pendakian ini masih baik-baik saja. Kemudian saat perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, hal-hal aneh itu mulai dilakukan oleh si A ini. Si A ini sering ngomong kotor, kasar, bahkan sudah diperingatkan oleh teman-temannya, akan tetapi dia tetap ngeyel melakukannya. Selain itu, si A ini sering mencari jalur sendiri, jadi sering memisah dari rombongannya, padahal mereka ini baru pertama kali melakukan pendakian. Sesampainya di Hargodalem itu sekitar pukul 10 malam. Di sini mereka merasa bahwa hari sudah cukup gelap sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Mereka mendirikan tenda, yang mana ada 2 tenda dengan kapasitas yang pertama muat untuk 5 orang dan yang kedua muat untuk 2 orang. Kemudian sekitar pukul 12 malam, mereka ini sudah mulai tidur dan si A ini sudah lebih dulu tidur daripada teman-temannya. Nah, kemudian sekitar pukul 3 pagi, si cewek ini merasa ingin buang air kecil. Kemudian dia membangunkan teman setendanya, tetapi tidak bangun-bangun, mungkin karena kelelahan ya. Terus si cewek ini memberanikan diri untuk keluar tenda. Kan tetapi ternyata di luar tenda itu sudah terdapat si A, yang entah dari mana juga saya juga tidak tahu dia itu berasal dari mana, cuman dia sudah ada di luar tenda. Kemudian akhirnya si cewek ini meminta kepada si A untuk menemaninya buang air kecil. Akhirnya si A mengiyakan dengan gelagat yang sedikit aneh. Kemudian si A ini menemani si cewek tadi untuk buang air kecil. Nah, si cewek tadi menyuruh si A untuk membalikkan badannya saat ia buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, si A ini ternyata sudah tidak ada di tempat. Pikir si cewek ini tadi, si A sudah kembali ke tenda. Akhirnya si cewek langsung masuk ke tenda tanpa melihat, tanpa mengontrol kembali si A ini sudah di tenda atau belum. Kemudian si cewek tadi masuk ke tendanya sendiri dan melanjutkan tidurnya. Nah, kemudian keesokan harinya pukul 6 pagi, ternyata si A ini tidak berada di tenda. Teman-temannya berpikir positif bahwa mungkin si A ini sedang membeli kopi di warung Boyem. Ya, kalian tahu kan bahwa di pendakian Gunung Lawu ini ada warung yang viral, namanya warung Boyem. Tanpa rasa khawatir, teman-temannya ini memutuskan untuk menunggu si A. Kemudian sekitar pukul 9 pagi, si A ini juga tidak kunjung kembali ke tenda. Akhirnya, teman-teman di rombongannya ini memutuskan untuk mencari si A di sekitar warung Boyen. Mereka menunggu, ternyata si A ini tidak kunjung kembali ke tenda mereka. Kemudian akhirnya teman-teman dari rombongan ini memutuskan untuk mencari si A di sekitar warung. Bahkan bertanya kepada pendaki yang lain, akan tetapi tidak ada yang tahu juga.
Mereka lalu memutuskan untuk naik ke puncak Hargodumilah. Mereka juga bertanya kepada pendaki yang lain, akan tetapi mereka tidak tahu juga. Kemudian mereka mengira bahwa si A ini jatuh ke jurang. Rombongan ini sempat sampai mencari ke Pasar Dieng, akan tetapi tetap tidak ditemukan juga si A ini. Kemudian mereka mulai panik dan bingung karena logistik yang mereka bawa sendiri sudah mulai habis. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun dari pendakian Gunung Lawu ini sekitar pukul 1 siang. Nah, sesampainya di base camp Cemoro Sewu itu sekitar pukul 5 sore. Kemudian rombongan ini mengecek ke parkiran dan ternyata motor si A ini masih ada di parkiran. Itu tandanya si A belum turun dan belum pulang. Kemudian akhirnya mereka menindaklanjuti hal tersebut dan melaporkan kepada tim SAR. Di sisi lain, pada tanggal yang sama sekitar pukul 3 sore, pendaki lain yang dari Ungaran, mereka melewati jalur pendakian Cemoro Kandang. Mereka mengaku melihat sosok si A yang mana di daerah Gegerboyo sedang mengumpulkan kayu dengan gelagat yang aneh. Saat rombongan dari Ungaran ini bertanya kepada si A, daerah mana dia berasal, kemudian A ini menjawab bahwa dia berasal dari Kemuning, Jawa Timur. Anehnya, saat itu si A rela melepas pakaiannya hanya untuk membungkus kayu-kayu yang ia kumpulkan. Padahal posisinya saat itu cuaca sangat dingin, tetapi dia memperlakukan kayu-kayu yang ia kumpulkan dengan sangat istimewa. Ketika ditanya untuk apa kayu itu dikumpulkan, nah si A ini menjawab bahwa dia hanya disuruh oleh Mbok. Para pendaki dari Ungaran ini tidak terlalu memperhatikan gelagat dari si A yang sangat ganjil. Seperti ada yang menyuruh kenapa dia memperlakukan kayu dengan sangat istimewa. Aneh nggak sih Sobat Karin? Kemudian setelah itu berlalu, rombongan dari Ungaran ini melanjutkan pendakian mereka. Dan pada keesokan harinya, rombongan dari Ungaran ini mendapatkan kabar bahwa ada seorang pendaki yang terjatuh. Lalu, salah satu dari rombongan Ungaran ini ditemani oleh tim penyelamat untuk mencari korban. Korban ini ditemukan di kawasan Gegerboyo, dan korban itu adalah si A yang ditemukan sudah tidak bernyawa dan tidak mengenakan pakaian, persis seperti saat rombongan dari Ungaran ini bertemu dengan si A. Kemudian salah satu dari rombongan Ungaran ini melaporkan kepada tim SAR dan akhirnya tim SAR mengevakuasi korban itu. Jadi kalau dari Karin simpulkan atas kejadian ini, kejadian yang menimpa A ini bisa jadi karena hipotermia atau bisa juga karena pengaruh makhluk gaib. Karena dari awal si A ini sudah berperilaku tidak sopan, berkata kasar dan lain sebagainya. Ditambah lagi, dia juga tiba-tiba tahu jalan terobosan. Padahal dia sebelumnya tidak pernah mendaki. Baru pertama kalinya dia mendaki di Gunung Lawu ini. Nah, saran Karin di sini, dimanapun sahabat-sahabat Karin berada, tolong untuk selalu menjaga kesopanan, menjaga tindak tanduk kita, karena pada dasarnya kita hidup berdampingan, bukan hanya dengan manusia tetapi dengan alam berbeda yang lainnya. Ya, antara percaya dan tidak percaya teman-teman, itu sih terserah kalian. Cuman ada baiknya dimanapun kita berada, sekali lagi tetap jaga tata krama kita. Oke, sekian cerita mistis dari Karin. Buat teman-teman yang suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Dan buat sahabat Karin yang mau request tentang film-film horor untuk di-review atau cerita-cerita horor, misteri, mistik yang ingin diceritakan kembali, bisa banget buat tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, see you!